Jumpa lagi di Nonton Film bareng Berun. Apa kabar sahabat semua penonton setia channel ini dimanapun kalian berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan banyak rezekinya. Di episode kali ini sebuah film misteri spesial untuk menemani aktivitas kalian yang berjudul The Drop. Film ini rilis tahun 2014 bercerita tentang rahasia seorang pria penjaga sebuah bar. Langsung aja mari kita mulai alur cerita film kali ini. There are places in my neighborhood, and you see them every day, and every day you forget. Ada beberapa tempat di wilayah Brooklyn yang tidak pernah terpikirkan oleh siapapun. Tempat di mana semua hal yang terjadi tidak boleh dilihat oleh semua orang. Di Brooklyn, uang berpindah tangan sepanjang malam. Dan uang ini bukan jenis uang yang bisa disimpan di bank. Semua uang itu harus berakhir di suatu tempat. Mereka menyebutnya bar penyimpanan. Bar yang dipilih oleh bos mereka secara acak. Bahkan pemilik bar tidak akan pernah menyadari kalau barnya dijadikan tempat penyimpanan uang. Dan kurir akan datang setiap waktunya mengambil uang kotor tersebut. Pria ini adalah Bobby, seorang penjaga bar yang mengetahui apa yang mereka lakukan di bar tempatnya bekerja. Bobby adalah seorang pria pendiam, namun semua orang yang datang ke bar ini kenal dengannya karena mereka suka dengan pekerjaan Bobby. Malam itu ada sekelompok pria yang sedang merayakan reuni kecil-kecilan dan berdoa untuk sahabat mereka yang sudah meninggal beberapa waktu sebelumnya. Pria ini adalah Marvin, pengelola bar, dan Bobby adalah ponakannya. Marvin mengatakan ke Bobby bahwa setiap malam perempuan tua itu berada di sini minum tanpa membayar. Marvin menyuruh Bobby untuk tidak terlalu baik padanya. Dia hanya memanfaatkan kebaikan Bobby. Marvin juga menegaskan jika dia tidak mau membayar, maka jangan biarkan dia masuk bar ini lagi. Setelah bar tutup, Bobby pulang ke rumah yang kebetulan tidak jauh dari tempat itu. Bobby juga seorang pria yang tidak pernah absen datang ke gereja setiap minggunya. Pada suatu malam, saat Bobby pulang kerja, tidak sengaja Bobby mendengar suara dari tong sampah. Bobby membukanya dan mendapati seekor anak anjing terluka yang sengaja dibuang. Pemilik rumah bertanya, "Apa yang kamu lakukan di tong sampahku?" Bobby mengatakan ada anak anjing di sini. Perempuan ini bernama Nadia. Tidak percaya dengan Bobby dan ingin melihat identitasnya. Lalu dia memfoto identitas Bobby dan mengajaknya masuk rumah. Dari seberang jalan, seseorang mengawasi mereka. Nadia mengobati anjing tersebut. Dia bingung siapa yang membuang anak anjing terluka di tong sampah rumahnya. Nadia mengatakan bahwa anjing ini memiliki luka yang cukup banyak. Dia menduga bahwa pemiliknya memukul anjing ini berkali-kali. Kebetulan Nadia bekerja menjadi penyelamat hewan saat musim panas. Itu adalah pekerjaan sampingannya. Nadia memberitahu bahwa ini adalah anjing jenis pitbull. Bobby secara tidak sengaja melihat leher Nadia. Terdapat bekas luka di lehernya. Nadia menyadarinya dan segera menutup lehernya. Nadia akan mencarikan keranjang agar Bobby bisa membawanya pulang. Awalnya, Bobby mengatakan bahwa dirinya tidak pernah memelihara anjing. Dia tidak tahu bagaimana cara merawatnya. Bobby hanya lewat dan kebetulan menemukan anjing ini. Bobby akan mengembalikan ke pemiliknya. Namun Nadia melarangnya karena pemiliknya sudah memukul anjing ini. Bobby meminta Nadia memberinya waktu beberapa hari untuk berpikir. Akhirnya Nadia menyetujuinya dan menyuruh Bobby untuk kembali lagi di hari Sabtu mengambil anjing ini. Karena Nadia bekerja malam dan tidak ada waktu untuk mengurusnya. Saturday morning. I gotta go. Saturday. Dog needs a name. Do you know Nadia Dunya? You don't know? No. That's the girl that's holding the door. Dog again. Bobby bertanya ke Marvin,
apakah mengenal Nadia? Marvin mengatakan tidak. Bobby curhat ke Marvin apa yang harus Bobby lakukan, karena selama ini dirinya tidak pernah memelihara hewan. Di sisi lain, Bobby tidak tega melihat anjing tersebut diperlakukan kasar oleh pemiliknya. Bagi Bobby, memelihara hewan adalah sebuah tanggung jawab besar, karena kita bertanggung jawab atas nyawanya. Malam itu, bar sangat ramai pengunjung. Di dalam sebuah mobil, dua pria bernama Fitz dan Brill berencana merampok bar penyimpanan, yang artinya mereka akan bekerja sendiri mencuri uang dari bar penyimpanan milik mafia yang menjalankannya. Brill mengatakan bahwa jika kita ketahuan, maka kita akan berurusan dengan mafia. Namun Fitz tidak peduli, dan benar saja mereka berdua menunggu bar tutup. Think about it, just feel it. We're not gonna cause any trouble. You're making trouble. Memakai topeng, membawa pistol, dan merampok bar milik Marvin. Marvin menegaskan bahwa kalian membuat kesalahan besar. Apa kalian tahu ini uang milik siapa? Namun mereka tidak peduli dan menyuruh Marvin beserta Bobby memasukkan semua uang ke dalam tas. Bobby secara tidak sengaja melihat jam tangan yang dipakai oleh salah satu perampok. There you go. Setelah perampok pergi, Bobby bertanya di mana Rardi. Ternyata Rardi terkapar di belakang bar karena diserang oleh dua perampok tersebut. Marvin segera menelpon ambulan karena kepala Rardi sobek. Beberapa waktu kemudian, seorang detektif bernama Torres mendatangi bar. Torres sering bertemu dengan Bobby di gereja, namun mereka belum sempat berkenalan. Torres bertanya ke Bobby tentang pria bersenjata yang datang ke sini. Bobby mengatakan bahwa dia melihat jam tangan mati di salah satu perampok dan jamnya menunjukkan jam 6.15. Dan mereka mengambil semua uang di kasir. Torres bertanya tentang uang selain di kasir. Apakah tempat ini menjadi tempat penyimpanan uang? Bobby mengatakan tidak tahu. Marvin dan Bobby tidak memberikan informasi lengkap, dan mereka menutupi bahwa bar ini dijadikan tempat penyimpanan uang mafia. Torres juga bertanya apakah ada CCTV di bar ini. Bobby mengatakan CCTV tidak menangkap gambar. Marvin mendatangi Bobby dan menegurnya, seharusnya Bobby tidak memberi informasi tentang jam tangan yang dipakai pelaku. Bobby mengatakan dia spontan mengatakannya. Marvin menegaskan agar Bobby diam saja, tidak memberikan penjelasan apapun kepada polisi sebelum masalah ini jadi semakin besar. Marvin juga mengatakan bahwa mereka merampok $5.000 dan saat ini kita dalam masalah karena itu adalah uang mafia. Mereka akan datang mengambil uang tersebut dan kita harus menggantinya. Bobby datang ke gereja dan ingat bahwa dirinya memiliki janji untuk bertemu dengan Nadia. Lalu Bobby menemui Nadia mengambil anjing yang diselamatkan waktu itu. Bobby kembali dan mengatakan ke Nadia bahwa dirinya belum pernah sama sekali memelihara anjing. Bobby bingung apa yang harus dilakukannya. Lalu Nadia mengajak Bobby pergi ke toko membeli perlengkapan anjing. Nadia memberitahu semua yang Bobby butuhkan. Bahkan Nadia juga menyiapkan buku petunjuk yang akan membantu Bobby merawat anjing ini. Nadia bertanya apakah Bobby sudah mendapatkan nama untuk anjing ini. Bobby memberinya nama Rocco. Seorang pria terus mengawasi Nadia, belum diketahui tujuannya. Bobby mulai merakit kandang untuk Rocco dan membiasakan diri memiliki hewan peliharaan. Saat Bobby membersihkan salju di belakang bar, mereka didatangi oleh kelompok mafia. Pria ini adalah Cofka dan asistennya bernama Andre. Diketahui bahwa bar ini sudah menjadi milik ayah Cofka yang bernama Umarov. Marvin hanya menjadi pengelolanya karena Marvin pernah terlilit hutang dengan mereka. Cofka membawa mereka ke sebuah mobil van. Cofka menunjukkan seorang pria yang disekap di dalam mobil dan kakinya dipaku hingga tembus mobil. Cofka bertanya apakah kalian kenal dengan pria ini. Bobby dan Marvin mengatakan tidak. Cofka mengatakan bahwa itu akibatnya jika macam-macam dengan Cofka. Cofka juga bertanya tentang perampok barnya. Bobby meminta maaf atas kejadian itu. Cofka bertanya siapa yang merampok. Bobby mengatakan seorang pria bertopeng yang menggunakan jam tangan mati. Cofka mengatakan apa yang kalian lakukan untuk mengembalikan uang itu. Cofka menegaskan untuk menemukan uangnya. Jika tidak, kalian akan tanggung resikonya. We don't know. Couldn't see. Police report said, yeah, I did.
I don't know. What have you done to get my father's money, man? Put the word out. Yeah. To get the word out. So the word is out there, huh? Find my fucking money, eh? Find my money. If we knew where the money was, that would mean... Marvin benar-benar kesal dengan apa yang Cofka katakan. Itu artinya kita harus bertanggung jawab mengganti uang yang hilang tersebut. Di sebuah tempat, Torres menemui temannya yaitu Detektif Romsi. Torres mengatakan tentang Marvin yang tempo hari barnya dirampok. 10 tahun yang lalu, sepupu Marvin dipaksa menutup pembukuan bar oleh seorang mafia China. Dan sekarang barnya telah dirampok dan uang itu diduga milik perusahaan Umarov. Romsi bertanya siapa orang bodoh yang berani merampok uang milik Umarov. Romsi juga mengatakan ke Torres, dirinya tidak ingin terlibat dalam kasus ini. Kasus ini sepenuhnya milik Torres. Romsi tidak ingin berurusan dengan Umarov dan anaknya. Mereka akan sangat merepotkan. Perempuan ini adalah Doti, kakak dari Marvin, di mana dulunya bar yang Marvin kelola adalah milik Doti. Bobby turun ke ruang bawah tanah rumahnya menaruh barang-barang bekas Natal. Terlihat sebuah mesin penyimpanan minyak di tempat ini. Di sebuah tempat Marvin bertemu dengan Fitz secara diam-diam. Ternyata perampokan bar yang dilakukan Fitz dan temannya adalah rencana mereka berdua. Marvin bertanya di mana uangnya. Fitz mengatakan disimpan oleh Brill. Marvin bertanya kenapa Fitz memukul Rardi dengan sangat keras. Karena perbuatan Fitz, Marvin harus memanggil ambulan dan polisi mendatangi bar. Seharusnya ini adalah pekerjaan mudah. Namun karena polisi sudah tahu ini akan menjadi semakin sulit. Fitz mengatakan terpaksa karena Rardi mencoba melawan. Marvin juga mengatakan agar Brill membuang jam tangan matinya karena Bobby melihat dan melaporkannya ke polisi. Bobby juga mengatakan hal tersebut ke Cofka. Akan sangat berbahaya bagi Fitz dan Brill jika sampai Cofka tahu. Fitz bertanya apa yang akan kita lakukan berikutnya dan kapan kita akan merampok brankas penyimpanan uang. Marvin menyuruh Fitz bersabar dan menunggu. Untuk sementara waktu, Fitz harus bersembunyi. It's like you're fucking speaking Brazilian or something. Keep your head down. Speak Portuguese. Where am I going? I'm leaving. Genius. Fuck you. How long? Fucking no 10 minutes. Sit. Let's stand it. Come on, over here. Go. Bobby membawa Rocco ke taman untuk melatihnya. Secara kebetulan, Nadia sedang berolahraga dan mendekatinya. Nadia mengatakan bahwa dirinya sudah tidak bekerja di restoran. Dan Nadia menawarkan diri untuk mengasuh Rocco saat Bobby bekerja. Bobby tidak banyak berkomentar dan langsung meminta nomor telepon Nadia. Bobby akan menghubunginya. Doti mengatakan ke Marvin bahwa hari ini pihak rumah Jombo menagih uang ke kita untuk biaya bulanan orang tua. Apakah Marvin akan menengok ke sana? Marvin mengatakan akan membayarnya. Doti menegaskan bahwa sistem pembayaran sekarang tidak melalui panti jompo langsung, namun melalui agensi yang langsung dipotong ke asuransi anak-anaknya. Sebentar lagi Doti akan pensiun dan Doti tidak akan bisa membayarnya lagi. Jika kita tidak membayar, maka mereka akan memindahkan orang tua kita ke panti jompo yang lebih kecil. Marvin mengatakan bahwa mungkin sekarang sudah waktunya kita melepasnya, karena ayah sangat merepotkan kehidupan kita. Doti menegaskan bahwa Marvin tidak boleh berkata seperti itu. Saat Bobby berjalan di taman, tiba-tiba seorang pria mendekatinya dan mengatakan bahwa anjingnya sangat lucu. Namun Bobby menyadari ada maksud tertentu dari ucapan pria tersebut. Bahkan pria itu mengatakan jangan telat kasih makan anjing itu. Seorang pria di jalan bertanya ke Marvin di mana arah rumah sakit. Marvin mengatakan di sebelah sana. Marvin juga menyadari bahwa pria ini memiliki tatapan yang aneh ke Marvin. Setelah beberapa waktu, Bobby mendapat tamu, dan itu adalah pria yang menemuinya di taman. Bobby bertanya, "Apa maumu?" Pria ini mengatakan bahwa anjing yang Bobby bawa adalah anjingnya. Pria ini juga menunjukkan surat kepemilikan, dan di anjing tersebut sudah tertanam sebuah chip yang menunjukkan kepemilikannya. Bobby mengatakan bahwa dirinya menemukan anjing itu di tong sampah dengan kondisi terluka. Saat ini anjing itu adalah milikku. Bobby bertanya sekali lagi, apa yang kamu inginkan? Lalu pria ini mengambil payung dan pergi dari rumah Bobby sambil mengatakan, aku akan kembali lagi. Bobby bertemu Nadia. Bobby masih terus melihat ke arah luka di leher Nadia. Nadia bertanya kenapa Bobby hanya melihat lukanya tanpa pernah bertanya apa yang terjadi. Bobby mengatakan itu adalah privasi Nadia. Bobby tidak akan pernah menanyakannya.
Nadia bisa bicara jika membicarakannya, atau tidak sama sekali. Namun Bobby tidak mau memulainya. Nadia mengatakan bahwa ini adalah ulahnya sendiri. Dulu Nadia bukanlah perempuan yang baik. Luka ini didapat saat Nadia mabuk. Marvin memberitahu Bobby tentang seorang pria di mobil yang menanyainya beberapa waktu yang lalu. Marvin memiliki firasat bahwa pria itu memata-matai Marvin belakangan ini. Bobby juga mengatakan seorang pria tak dikenal tiba-tiba datang ke rumahnya dan mengaku pemilik anjing yang Bobby temukan. Namun dia belum mengatakan apa sebenarnya tujuannya mendatangi rumah Bobby. Mereka berdua pergi ke belakang dan melihat tong sampah berantakan. Lalu mereka membereskannya. Bobby melihat sebuah kantong plastik yang sengaja digantung. Saat Bobby membukanya, Bobby tidak kaget sedikit pun. Bobby meminta Marvin melihatnya. Awalnya Marvin tidak mau, karena perasaannya tidak enak. Bobby mengeluarkan uang dari kantong tersebut, namun uangnya berlumuran darah. Saat Marvin melihatnya, ternyata itu adalah potongan tangan perampok yang menggunakan jam mati. You need to do something with it. Whatever's in here adds up to what we lost the other night. Marvin tahu itu adalah tangan teman Fitz. Namun Marvin berpura-pura tidak mengenal tangan itu. Bobby mengatakan kita harus melakukan sesuatu dengan ini. Karena apapun yang ada di dalam kantong ini adalah uang kita yang dirampok malam itu. Dan ini pasti perbuatan Cofka. Marvin bertanya, untuk apa mereka mengirimnya ke sini jika sudah menemukan uangnya? Bobby mengatakan mungkin mereka ingin kita mengembalikannya. Marvin bertanya, apa yang akan kamu lakukan? Aku akan membersihkan uang ini dan membuang tangannya agar polisi tidak mencurigai kita. Bobby membungkus potongan tangan dengan plastik daging. Marvin mengatakan bahwa Bobby terlihat seperti seorang profesional dalam membungkus daging. Apakah Bobby pernah melakukan sebelumnya? Bobby mengatakan tidak pernah. Bobby juga menambah kunci Inggris dalam bungkus tangan tersebut. Lalu tiba-tiba pria yang mendatangi Bobby datang ke bar minta minuman. Marvin mengatakan bahwa bar ini tutup dan tidak melayani tamu. Pria itu juga menyampaikan salam untuk Nadia. Jangan lupa untuk menjahit lukanya karena dia pernah menikam dirinya sendiri. Perkataan pria ini menunjukkan bahwa Nadia mengenalnya. Marvin bertanya bagaimana Bobby mengenal pria itu. Bobby mengatakan pria itulah yang mendatangi Bobby mengaku pemilik anjing yang Bobby temukan. Marvin menegaskan ke Bobby untuk menjauhi pria itu dan jangan membuat masalah dengannya. Pria itu adalah Eric, pria yang diisukan membunuh Richie beberapa waktu yang lalu. Dan jasad Richie sampai sekarang tidak pernah ditemukan. Sampai saat ini dia masih menjadi buronan polisi. Apa yang dia lakukan di wilayah ini? Marvin juga mengatakan bahwa pria itu gila jika sedang mabuk. Sudah beberapa kali masuk penjara dan pernah dirawat di rumah sakit jiwa. Bobby membungkus tangan tersebut menggunakan tas olahraga. Lalu Bobby pamit pergi untuk membuangnya. Tak selang beberapa waktu Bobby pergi, Marvin menangis. Karena tangan itu adalah tangan Brill. Dan pasti segera Cofka akan menemukan Fitz. Jika Fitz ditemukan, maka dia akan membawa Cofka ke Marvin. Dan semuanya akan terbongkar. Bobby membawa anjingnya ke dermaga. Lalu Bobby melemparkan potongan tangan tersebut ke laut. Tiba-tiba Torres mendatangi Bobby. Torres bertanya, apa yang kamu lakukan di sini? Bobby mengatakan bermain bersama anjingnya. Torres juga bertanya untuk apa tas itu. Bobby bisa memberikan alasan yang masuk akal ke Torres, sehingga Torres tidak mencurigai apa yang Bobby lakukan di tempat ini. Torres bertanya tentang Richie. Bobby mengatakan semua orang kenal Richie. Dia sering datang ke bar bersama teman-temannya. Dan malam sebelum Richie menghilang, dia sempat datang ke bar minum-minum bersama teman-temannya. Torres mengatakan bahwa mobilnya ditemukan terbakar di sebuah tempat. Namun jasadnya tidak pernah ditemukan hingga saat ini. Torres juga mengatakan bahwa rumor yang beredar pelaku pembunuhan Richie adalah Eric. Namun belum bisa dipastikan karena minimnya bukti. Torres bertanya apakah Bobby mengenal Eric. Bobby mengatakan melihatnya datang ke bar. Namun Bobby tidak mengenalnya. Maybe. I mean, you working. You know people, Mr. Saginaw. Look, I got a picture. Nah, you think this guy maybe wrong? Here and there. That this guy. Hey, really? It's a really good-looking dog. Saat kembali ke rumah, Nadia sudah menunggu Bobby. Nadia ingin mengajak Rocco jalan-jalan sore.
Bobby bertanya apakah Nadia mengenal Eric. Mendengar nama Eric, Nadia langsung marah tanpa sebab dan pergi meninggalkan Bobby. Bobby menyadari bahwa Nadia mengenal Eric. Beberapa waktu kemudian, Chovka dan Andre datang ke bar untuk mengambil uangnya. Marvin mengajaknya salaman, namun Chovka menolaknya. Bobby memberikan uang milik Chovka. Bobby juga mengatakan bahwa uangnya dibungkus plastik oleh Bobby karena uang tersebut basah. Chovka menerima uang itu dan tidak marah sama sekali. Lalu Chovka menyuruh Marvin menangani penyimpanan uang beberapa hari lagi saat Super Bowl dimulai. But before you do, you gotta try this fucking whiskey. Yeah, get him one. Yeah. Yeah, you hand over drop. All right. Super Bowl. Okay. Torres menemui teman Richie yang bernama Tommy menanyakan apakah ada informasi baru tentang hilangnya Richie. Tommy mengatakan tidak ada. Torres juga bertanya apakah Tommy tidak mencurigai Bobby atau Marvin, karena malam sebelum menghilangnya Richie dia ada di bar. Tommy marah karena Torres mengkaitkan kasus hilangnya Richie dengan Bobby atau Marvin. Tommy menegaskan bahwa bar itu adalah satu-satunya bar di tempat ini yang biasa orang-orang sini gunakan untuk melepas penat. Jangan kaitkan kasus dengan bar. Saat Bobby pulang, Nadia menunggunya di depan rumah. Nadia meminta maaf atas kejadian tadi siang. Bobby mengatakan bahwa dirinya tidak peduli jika Nadia kenal dengan Eric. Dari apa yang Eric katakan di bar terlihat bahwa seolah-olah Eric mengenal Nadia dan ada sesuatu yang ditutupi. Eric juga mengatakan bahwa Rocco adalah anjing miliknya. Dia punya bukti bahwa anjing itu memang milik Eric. Nadia menceritakan bahwa dulu Eric adalah kekasihnya. Dulu Eric adalah orang yang baik. Nadia tidak pernah mendengarkan apa kata orang, karena Nadia tidak pernah menilai orang. Yang Nadia rasakan Eric dulu baik padanya. Sudah lama Nadia tidak bertemu dengannya setelah tahu apa yang Eric lakukan. Nadia sekali lagi minta maaf ke Bobby. Bobby menegaskan bahwa Nadia tidak perlu minta maaf, semua orang punya masa lalu. Nadia memberitahu Bobby bahwa Eric tidak akan pergi begitu saja. Rumornya Eric membunuh pria bernama Richie. Namun Nadia tidak tahu alasan Eric melakukannya. And if this guy put Rocco in your trash, then that's not. He don't know no better. He's not just gonna go away. He doesn't strike me as the type that wants to. He killed a kid named Glory Days. Yeah, I do. I heard that. Richie Whelan. Yeah. He's not a big fan of why. Do you want me to fix it? You want another beer? Di sebuah tempat, Marvin menemui Fitz. Awalnya, Fitz tidak mau ikut dengan Marvin. Namun Marvin memaksanya karena ada pekerjaan penting yang harus Fitz siapkan. Marvin mengatakan bahwa akan ada penyimpanan uang saat acara Super Bowl dimulai. Jika Fitz ingin balas dendam untuk Brill, maka balas mereka dengan merampok uang $1 juta di bar penyimpanan. Marvin meminta Fitz untuk tidak mengatakan rencana ini ke siapapun. Setelah kita melakukannya, Marvin membutuhkan tempat untuk bersembunyi, karena Chovka akan mencarinya. Di tengah perjalanan, bagasi mobilnya terbuka. Marvin berhenti dan menyuruh Fitz turun menutup bagasinya. No, not with me, but I know. Got cable? Ternyata itu hanyalah rencana Marvin untuk membunuh Fitz, karena dia bisa buka mulut jika Chovka menangkapnya. Lalu Marvin segera pergi meninggalkan mobil tersebut dan naik mobil lain yang sudah dia siapkan. Saat Bobby kembali ke rumah, Bobby melihat payung yang dibawa Eric. Bobby menyadari bahwa Eric datang ke sini. Beberapa waktu kemudian, Marvin datang ke sebuah kedai menemui Eric. Eric bertanya, "Apa yang kamu inginkan?" Marvin mengajak Eric bekerja sama melakukan sebuah rencana. Di sebuah tempat, Torres menemui Romsey. Romsey memberikan berkas psikologi milik Eric. Setelah membaca, Torres sangat terkejut. Karena menurut Torres, laporan ini tidak sesuai dengan apa yang menjadi rumor tentang Eric. Bobby mendatangi rumah Eric. Bobby bertanya, "Apa yang kamu inginkan?" Eric tanpa basa-basi mengatakan bahwa dirinya mau Bobby menebus anjing itu $10.000. Dan uangnya harus disiapkan besok. Jika Bobby tidak menyiapkan uangnya, maka Eric akan kembali membunuh Bobby dan akan mengambil anjing tersebut. Eric juga menegaskan akan memukul anjing itu lebih keras lagi jika bersamanya. Bahkan Eric juga mengatakan bahwa dirinya lah yang membunuh Richie. Jadi jangan macam-macam dengannya. I'll get my dog back. Simple. Then I'll forget to feed it for a while. I'm gonna beat his fucking head with a
rock. Yeah. Remember what I did to Richie Whelan? Yeah. Yeah. What I'm trying to say is, Bobby tidak banyak bicara dan mengatakan besok dia akan menyiapkan uangnya. Bobby datang ke rumah Marvin. Bobby mengatakan besok adalah hari paling bersejarah di dunia. Super Bowl dimulai dan bar akan menjadi tempat penyimpanan uang lebih dari $1 juta. Marvin mengatakan bahwa dirinya tidak enak badan dan kemungkinan Marvin tidak bisa datang bekerja. Marvin menyuruh Bobby untuk menggantikannya menangani penyimpanan uang. Bobby bertanya kenapa sakitnya dadakan. Apakah Marvin mau melewatkan tips besar dari Cofka untuk pekerjaan ini? Marvin mengatakan dia tidak peduli dengan tips Cofka. Bobby membongkar celengannya untuk membayar Eric. Dia juga sempat pergi ke gereja dan seperti biasa bertemu dengan Torres di gereja. Bobby menyiapkan uang di meja. Namun setelah menunggu beberapa waktu, Eric tidak kunjung datang ke rumahnya. Lalu Bobby berubah pikiran. Dia membungkus uang tersebut dalam plastik dan membawa rokok pergi ke bar. Bobby mengunci rokok di dalam bar untuk sementara waktu. Bobby juga menyiapkan pistol dan uang di meja bar. Beberapa waktu kemudian Eric membobol rumah Nadia. Saat Nadia pulang, Nadia sangat terkejut karena ada Eric di rumahnya. Nadia bertanya apa yang kamu inginkan. Nadia sempat memohon ke Eric untuk pergi dari rumah ini karena mereka sudah tidak memiliki hubungan apapun. Namun Eric menolaknya dan memaksa Nadia agar menuruti perkataannya. Eric menyuruh Nadia berdandan malam nanti Nadia harus ikut dengannya. You should leave. we're going somewhere tonight, all right? It's gonna be, and after that, we're out of here. Okay, we're gonna go. Hey, Paulie, what's up, man? Hey, where you been? Came back to see you. Di bar mulai ramai pengunjung, dan malam ini bar akan dipenuhi orang karena mereka akan menonton bersama acara pembukaan Super Bowl. Bobby melihat Eric datang ke bar bersama Nadia. Bobby menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Apa yang Eric mau? Kenapa membawa Nadia ke tempat ini? Apakah dia ingin memprovokasi Bobby? Bobby tetap bekerja secara profesional, namun pandangan Bobby tidak pernah lepas dari Eric. Di sisi lain, Marvin menyiapkan kantong plastik. Satu persatu mafia mulai datang mengantar uang, dan Bobby bertugas memasukkan uang tersebut ke dalam brankas penyimpanan. Marvin menggunakan plastik tersebut sebagai alas bagasi mobilnya untuk mengangkut mayat. Eric mendekati Bobby. Bobby bertanya kenapa Eric tidak datang ke rumah. Bobby sudah menyiapkan uangnya. Bobby juga bertanya kenapa Nadia ada di sini. Eric mengatakan dia adalah kekasihku. Eric ingin mengambil uangnya di sini dan Eric yakin Bobby membawanya. Bobby menyetujuinya. Namun Eric harus menyerahkan dokumen kepemilikan anjing tersebut. Itulah kesepakatannya. Lalu Eric mendapat telepon dari seseorang. Ternyata yang menelpon adalah Marvin. Marvin bertanya di mana Eric sekarang. Eric mengatakan di dalam bar. Marvin sedikit marah karena Eric benar-benar sangat bodoh. Eric tidak mendengarkan apa perkataan Marvin. Marvin menyuruh Eric datang ke bar setelah bar mulai sepi. Marvin juga menegaskan agar Eric menjauhi Bobby karena Marvin tidak tahu seperti apa Bobby. Marvin melarang Eric mabuk dan jam 2 pagi Marvin akan datang. Saat Eric ke toilet, Nadia menghampiri Bobby. Nadia mengatakan bahwa ini semua bukan keinginannya. Eric menyusup masuk ke rumahnya dan memaksanya melakukan ini semua. Pengunjung bar mulai pergi satu persatu karena hari semakin larut. Saat Eric keluar, Nadia mengatakan bahwa dirinya tidak mau berada di sini. Dia hanya takut karena Eric membawa pistol. Eric menghampiri Bobby karena bar sudah sepi. Bobby bertanya siapa nama teman Eric yang membantu Eric membunuh Richie. Eric terlihat cemas dan bertanya jam berapa sekarang. Bobby mengeluarkan uang $10.000 seperti apa yang Eric minta. Eric masih tidak puas memeras Bobby dan mengatakan bahwa Eric ingin membuka brankas itu tepat jam 2 pagi. Eric tahu kuncinya akan terbuka jam 2 pagi dan hanya 90 detik waktu yang dimiliki sebelum memicu alarm senyap. Bobby mengatakan bahwa dirinya senang harus membayar anjing itu $10.000 ke Eric. Tapi Bobby menegaskan dirinya tidak akan melakukan lebih dari itu. Lalu Eric menggunakan Nadia sebagai ancaman. $10 grand for the dog. How much
much they feel. Where's Marv? You need him for something? I don't want anything. I just don't want him creeping up my back. Jika Bobby tidak menurutinya, maka Eric akan membunuhnya. Eric juga bertanya di mana Marvin. Bobby mengatakan dia tidak enak badan. Bobby menceritakan tentang beberapa masalah yang Marvin hadapi. 10 tahun yang lalu Marvin dapat masalah dengan kartu kredit. Namun Marvin lebih daripada seorang rentenir saat itu. Dan Bobby ingat dulu ada seorang pria yang mengangkut uang bersama Marvin. Kasusnya menjadi lebih berantakan. Pada suatu hari pria itu memenangkan lotre dari mesin slot sebesar $22.000. Namun itu hanyalah angka dari beberapa hutangnya ke Marvin. Akhirnya pria itu menyerahkan semua uangnya ke Marvin. Yang tidak pernah Marvin katakan ke orang adalah Marvin menggelapkan uangnya sendiri karena kebiasaannya dari hutang judinya. Eric terus menunjukkan jam yang semakin mendekati jam 2, di mana Bobby harus membuka brankas itu, namun Bobby masih terus bercerita tentang Marvin. Bobby bertanya apakah Eric tahu apa yang terjadi dengan pria itu. Pria itu harus dibunuh agar tidak seorang pun tahu dia pernah membayar hutangnya ke Marvin. Itulah yang Bobby lakukan. Eric sempat terkejut, apakah kamu membunuh pria itu? Bobby dengan santai menjawab, iya, aku membunuhnya. Aku menembaknya 2 kali tepat di wajahnya. Lalu aku membungkus kepalanya dengan handuk dan menikamnya tepat di jantungnya. Setelah mati, aku membawanya ke bak mandi, menguras darahnya hingga mengering. Setelah kering, ku tempatkan pria itu dalam tangki minyak. Mendengar hal ini, Eric dan Nadia benar-benar syok. Apakah benar Bobby melakukan hal itu atau hanya sebuah lelucon? Lalu Bobby bertanya, apakah kamu ingin tahu siapa nama pria yang dibunuhnya? Eric mengatakan sudah jam 2. Dia ingin segera Bobby membuka brankas dan tidak mau mendengar cerita bodohnya. Bobby mengatakan pria yang dibunuhnya bernama Richie. I know it's two. I know it's two. You gotta open the safe. His name was Richie Whelan. Everybody called him Glory Days. I killed Richie Whelan, all right? Sure you did. Ternyata selama ini Eric hanya berandalan yang menggunakan rumor untuk menakuti orang-orang di sekitarnya. Yang sebenarnya membunuh Richie adalah Bobby. Namun rumor yang beredar Eric lah yang membunuh Richie. Dan anehnya Eric malah senang dengan rumor seperti itu. Karena Eric bisa berbuat semaunya kepada orang lain. Bobby sangat tenang membunuh Eric. Bahkan Nadia sampai tidak bisa berkata apapun karena saking takutnya. Bobby mengatakan ke Nadia bahwa dirinya sudah muak dengan orang ini. Dia sangat memalukan. Nadia benar-benar bingung. Bobby baru saja menembak seseorang, namun Bobby tidak terlihat panik sedikit pun. Lalu Nadia sambil menangis bertanya, apakah aku boleh pergi dari sini? Bobby mengatakan, silakan pulang. Semua sudah berakhir, dia tidak akan mengganggumu lagi. Nadia berjanji tidak akan membuka mulut tentang kejadian ini. Nadia semakin bingung karena Bobby mengizinkannya pulang. Orang macam apa Bobby membunuh orang dan melepaskan orang yang melihat pembunuhan tersebut? And nobody will ever hurt you. This is done. You got your stuff? No, you'll think I'll talk. I won't talk, Bob. I know you won't. No, you can't. I mean, Your people, Bob. no, they're not my people. I'm not. Saat Nadia keluar bar, Marvin mengawasinya dari mobil tidak jauh dari bar tersebut. Lalu Marvin menelpon Eric. Bobby mengangkat telepon tersebut dan mereka saling diam. Marvin menunggu Eric berbicara dulu, memastikan bahwa yang mengangkat teleponnya adalah Eric. Bobby juga menunggu penelpon berbicara untuk memastikan siapa teman Eric yang berniat merampok bar. Lalu Bobby menghancurkan ponsel milik Eric dan membungkusnya. Tak selang beberapa lama, rombongan Cofka datang ke bar. Bobby sendirian menemui mereka. Cofka menyuruh anak buahnya membawa uang operasi malam ini. Cofka bertanya apa yang terjadi di sini. Bobby mengatakan bahwa pria itu datang ke sini duduk di ujung dan menyita perhatian Bobby. Hingga dia datang mendekati Bobby ingin membongkar brankas. Bobby tidak banyak bicara dan membunuhnya. Cofka tahu bahwa pria itu tidak bertindak sendiri. Pasti ada seorang informan yang memberikan informasi padanya. Cofka juga menegaskan bahwa yang bekerja sendiri di sini adalah Bobby. Dan Cofka bangga dengan apa yang Bobby lakukan. Cofka juga mengatakan bahwa Marvin ingin pensiun. Dan dia ingin Bobby yang melanjutkan bisnis bar ini.
Cofka tahu Marvin lah dalang perampokan bar ini. Caught my attention because he was on. Maybe he wasn't. No, he was though. Oh, maybe he I'm wasn't. sorry, I don't follow you. Sure you do. I say he wasn't. What's to follow? Speaking of friends, he told me he was retiring. I said, of course it's your mom. Seorang pria mendatangi Marvin menembak kepalanya beberapa kali. So I was trying to take. So I made him a deal. You and your druggy friend, I'll pay you a ticket to a nice, quiet place. Take down his name, put up yours. Bob's Bar. There's a nice ring to it, huh? Bobby tidak banyak bertanya dan setuju dengan kesepakatan tersebut. Andre mengatakan bahwa Eric sudah dimutilasi dan siap dibuang. Cofka menyuruh Bobby untuk tidak memikirkan hal ini. Cofka yang akan mengurus sisanya. Lalu Cofka dan anak buahnya pergi dari bar membawa uang penyimpanan. Beberapa waktu kemudian Bobby membuka bar, namun saat ini dialah bosnya. Torres datang ke bar dan mengatakan turut berduka cita atas kepergian Marvin. Torres juga mengatakan bahwa kejadian yang menimpa Marvin bukanlah sebuah perampokan, namun lebih seperti pembantaian. Torres bertanya apakah Eric datang ke sini di malam kematian Marvin. Bobby mengatakan sepertinya iya, karena banyak orang kesini saat Super Bowl dimulai. Torres mengatakan bahwa hilangnya Eric sama seperti kasus Richie. Selama ini Eric diduga pelaku pembunuhan Richie, namun Torres yakin bukan Eric pelakunya. It's gonna be condos with Sting. Eric Deeds. Yeah, I remember. No, but I remember you mentioning He him. was in this bar, Super Bowl Sunday. There was a lot of people in here. So Last place he was ever seen. No one ever sees you coming. Do they, Bob? Di akhir cerita, Bobby membawa Rocco pergi ke rumah Nadia. Bobby mengatakan bahwa sejak Nadia meninggalkan bar, Bobby tahu Nadia akan menjauh. Bobby ingin kepastian. Jika memang Nadia ingin Bobby menjauh, maka katakanlah. Dan Bobby akan menjauhi Nadia. Karena Nadia memiliki pandangan yang berbeda terhadap Bobby, Nadia mengatakan, aku tidak akan menjauhimu. Sedikit informasi tambahan untuk memperjelas inti dari film ini. Film ini menceritakan bahwa Bobby memiliki jiwa psikopat. Dia akan membunuh dan menyingkirkan orang yang dia anggap tidak layak untuk berada di sekitarnya. Bobby membunuh Richie karena memiliki urusan dengan sepupunya. Dan Bobby menganggap Richie bukanlah orang yang bertanggung jawab. Dan Marvin tidak pernah tahu bahwa yang membunuh Richie adalah Bobby, keponakannya sendiri. Rencana Marvin dan Eric adalah membunuh Bobby. Eric yang akan membunuh Bobby dan Marvin yang akan membuang mayatnya. Dia sudah menyiapkan plastik di dalam bagasi mobilnya. Namun ternyata mereka salah sasaran, yang akhirnya malah mereka berdua yang tewas. Gimana menurut pendapat kalian tentang film ini? Semoga terhibur dan sampai jumpa di episode berikutnya.